Siapa di antara kita yang ingin punya rumah idaman? Apakah rumah idaman itu berarti rumah yang mewah? Atau rumah yang serba fasilitas ada? Rumah idaman adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rumah idaman adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita perhatikan ya akhul Islam, jangan sampai rumah kita mengundang para jin dan mengusir malaikat rahmat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memajang foto-foto bernyawa atau gambar-gambar bernyawa di dalam rumah kita. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Malaikat yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah malaikat rahmat. Maka dari itu ya akhi, jangan kita gantungkan di rumah kita foto keluarga. Jangan kita gantungkan di situ gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu malam Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu Rasulullah menunggu, ternyata tak kunjung datang malaikat Jibril. Di pagi harinya Rasulullah keluar rumah, ternyata Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sebetulnya tadi malam saya datang. Namun tidak ada yang mencegah saya untuk masuk ke rumahmu, kecuali karena di depan rumahmu ada patung. Dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu untuk dicabut kepalanya. Dan perintahkan anjing itu untuk dikeluarkan dari rumahmu." Maka yang kedua adalah, coba perhatikan ruangan-ruangan rumah kita. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah mengabarkan bahwa rumah itu untuk 3. Yang pertama untuk tamunya. Yang kedua untuk ruangan pemilik rumah, kamar tidurnya. Yang ketiga adalah untuk dapurnya. Dan yang keempat kata Rasulullah untuk syaitan. Artinya, kalau ada ruangan kamar kita tak terpakai di rumah itu berarti untuk syaitan kata Rasulullah. Kemudian ya akhul Islam, kita berusaha untuk mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa kata para ulama? Karena kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, berarti rumah itu seperti kuburan. Kemudian setelah itu, rumah itu diisi oleh penghuni-penghuni yang bertakwa kepada Allah. Suami yang bertanggung jawab, mendidik anak dan istrinya dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Istri yang begitu taat kepada suaminya, yang senantiasa mentaati suaminya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, sebuah rumah yang sangat kita idamkan tentunya. Bukan rumah yang mewah tapi kosong daripada zikir kepada Allah, akan tetapi adalah rumah yang banyak padanya zikir kepada Allah, sehingga akhirnya rumah itu memberikan ketentraman dalam hati, menjadi sebuah rumah bagi kita, surga kita di dunia.